Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Teman-teman, rahimani Kak, ada yang bilang suaranya Kak Yogi mendem. Emang suara Kak Yogi mendem? Fahri, suara Kak Yogi jelas nggak di Pekanbaru? Tuh, Fahri jelas. Teman-teman, jelas nggak? Naila, Ata, kasih Kak Yogi jempol dong. Suara Kak Yogi jelas nggak? Wih, jempol belum mandi. Oke deh, siap. Naila, Ata. Syukran Kak Naila. Yang lain jelas Kak, insya Allah. Ahsan. Insya Allah jelas ya teman-teman ya. Fahri di Pekanbaru jelas. Ya, semoga nanti suaranya bisa jelas lama-lama ya. Baik. Adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena dengan kasih sayang dari Allah kita bisa kembali belajar bersama-sama ya, bersama anak-anak hebat dari Indonesia. Ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, bahkan ada yang dari Bali. Masya Allah, semoga adik-adik selalu sehat ya. Kak Yogi mendoakan agar adik-adik selalu istiqomah menjadi anak soleh dan solehah. Ya, sampai nanti kalian tumbuh remaja, kalian masih soleh dan soleha. Tumbuh dewasa, soleh soleha. Jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek, masih soleh dan soleha. Sampai meninggal, mendapatkan gelar soleh dan soleha. Sehingga nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, buat teman-teman yang sedang ujian, Kak Yogi ucapkan selamat berjuang ya. Selamat berjuang, selamat menikmati ujian di sekolahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian nilai tertinggi insya Allah. Ya, Kak Yogi aku sudah selesai. Oke deh. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Tinggal berdoa kepada Allah. Nah, bagi yang belum, tetap berjuang. Ya, adik-adik, sebulan lalu kita belajar tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, tanda-tanda besarnya. Ya, sesuatu yang besar sebagai tanda bahwasanya akan terjadi hari kiamat. Ketika mau turun hujan dari langit, ada tandanya nggak adik-adik? Ada kan ya? Kalau mau hujan deras nih, ya ada tandanya nggak biasanya? Ada. Langitnya gelap, ya kan? Langitnya gelap, biasanya ditandai dengan burung-burung berterbangan di atas banyak biasanya. Ya, kemudian ada geluduk, dar gitu ya, langsung kayak gitu ya. Petir ya kan, wah ini tandanya mau hujan nih, kan gitu ya. Nah, itu peristiwa kecil adik-adik.
Peristiwa kecil aja ada tandanya. Apalagi hari kiamat akan ada tanda-tandanya. Kira-kira apa aja sih tandanya? Siapa yang masih ingat dengan tanda-tanda hari kiamat? Nah, tanda-tandanya adalah satu, ad-dukhan. Ya, kedua ad-dajjal, ya kan? Itu yang kita pelajari. Masih ada kok di YouTube videonya. Ya, ada ad-dukhan, ada ad-dajjal, ada ad-dabba, ada tulu'us syams min maghribiha, ada nuzulu Isa, ada Ya'juj wa Ma'juj, ada salah satu khusuf, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian ada nar, ada api, ya kan? Ini yang kita bahas 1 bulan yang lalu. Nah, Kayogi hari ini akan bercerita tentang salah satu tandanya. Ya, kita akan mensyarah, kita akan mencoba belajar tentang salah satu tanda dari hari kiamatnya. Wow, ada apa aja ini kira-kira ya? Ya, oh, sudah ada papan tulis. Ya, ajaib sekali ya. Ruangannya kecil tapi ada papan tulisnya. Nikmat sekali ya. Oke deh, kita manfaatkan yuk papan tulisnya. Mana nih? Teman-teman nggak boleh nulis juga ya. Yang boleh nulis cuman Kayogi. Oke. Kan Kayogi gurunya. Ya kan? Sama kayak di kelas nih. Teman-teman lagi belajar. Gurunya lagi nulis. Terus kalian tiba-tiba maju ke depan. Ikutan nulis nyoret-nyoret. Apa yang terjadi sama gurunya? Anaknya siapa sih? Nakal banget. Gitu ya. Maka adik-adik jangan coret-coret. Oke? Nah, kita akan coba belajar tentang satu tandanya, yaitu ad-dukhan. Ya, apa teman-teman? Ad-dukhan namanya. Ini kayak perbesar dulu. Aina huwa, aina huwa, aina huwa. Aina huwa, aina huwa. Ad-dukhan. Kayak gitu tulis besar-besar di sini. Oh. Nah, Kenkia tidak bisa di request ya. Ad-dukhan untuk menulis. Ad-dukhan. Oke. Ad-dukhan. Ya, ad-dukhan itu apa Kak Yogi? Ad-dukhan itu asap, teman-teman. Masih ingat nggak? Kita waktu itu pernah belajar tentang asap. Loh, asap Kak Yogi. Yang kayak di tukang sate, ya. Pernah ngeliat tukang sate nggak? Kalau lagi ngipas-ngipas, kan ada asapnya ya. Apalagi kalau ngelewatin tukang sate Padang. Nikmatnya. Ya, apalagi yang ada asapnya, ikan bakar. Ya kan? Nggak ada abang-abang lagi bakar ikan. Enaknya. Itu namanya asap. Loh Kak Yogi, emang di hari kiamat ada asap ikan bakar? Bukan. Ya, kita lagi nggak cerita tentang asap tukang sate, bukan. Ya, kita mau cerita tentang asap yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Ya, Kak Yogi akan tulis di sini. Ad-dukhan artinya asap. Asap. Ini kayak di asap. Asap. Nah, teman-teman tidak bisa menulis ya. Teman-teman, Kenkia, Jakarta Pusat. Oke. Tidak bisa untuk menulis juga ya sayang ya. Asap. Asap. Waduh, kok cerita tentang asap Kak Yogi? Naam. Jadi, salah satu tanda kiamat besar adalah asap. Ya, ataupun ad-dukhan. Ya, ataupun apa teman-teman?
ad-dukhon. Ada apa sih dengan asap ini? Teman-teman, pernah dengar nggak kabar tentang kebakaran hutan yang menyebabkan banyak asap? Apalagi di kota Pekanbaru kalau tidak salah ya Fahri ya. Dahulu ketika Kak Yogi masih kecil, ketika Kak Yogi ada di Sumatera, ya kadang-kadang mau berangkat sekolah sebelum ada virus corona padahal harus pakai masker, harus pakai penutup. Kenapa? Karena ada asap. Ya, nah teman-teman, kalau ada asap di muka bumi ini, enak atau tidak? Tidak enak ya. Aduh, langsung susah buat bernafas. Ya, mau kemana-mana jadi susah. Mau keluar jadi takut sama asap. Aduh, bau asap. Ya, bukan bau kentut ya. Ya. Bau apa nih bau kentut? Bukan. Ya, bukan bau angin, tapi bau asap lu, sesak. Apalagi buat manusia yang punya penyakit asma misalkan. Ketika ada asap, sakit. Dia nggak kuat. Itu asap bencana yang biasanya terjadi di Indonesia. Ya, di dalam sebuah ayat di surat Ad-Dukhan. Wah, nama suratnya aja Ad-Dukhan. Ya, di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-10 sampai ke-12. Di semua terdapat cerita. Ya, kita tulis ya. Kak Yogi tulis di sini ke bawah garis dalil. Dalil itu ayatnya. Buktinya mana Kak Yogi tentang Dukhan? Dalilnya ya. Dalilnya surat apa teman-teman? Nah, surah atau suratud Dukhan. Ya, ada di dalam surat Ad-Dukhan. Nah, ayat berapa teman-teman? 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Nah, di dalam surat Ad-Dukhan ya dalil, dalil. Nah, ad-dalil di dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman fartaqib. Ya, fartaqib yauma ya'ti. Masya Allah. Fartaqib yauma ya'ti yauma ta'ti. Ya, karena as-sama mu'annas. Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, maka tunggulah. Nanti kita akan belajar nih. Hari ketika sama. Sama itu apa ke Yogi? As-sama itu yang ada di atas. Apa itu as-sama? Langit. Ya, Allah berfirman, was-samaa'i dzatil buruj. Atau was-samaa'i wat-tariq. Atau idzas samaa'u syaqqat. Ya, as-sama itu langit, teman-teman. Jadi kata Allah, fartaqib, tunggulah. Teman-teman, kalau menunggu itu, kayaknya mau jelasin ini. Kalau menunggu itu waktu yang lama atau sebentar? Masih sebentar ya. Kayak Yogi bilang sama Kak Alfa misalkan. Alfa, tunggu ya, misalkan. Ya, paling nggak lama-lama 1 jam, 2 jam. Tapi kalau misalkan, Alfa tunggu ya, sampai kapan Kak Yogi? Sampai tahun depan misalkan. Lama banget tunggunya. Disuruh berdiri gitu ya. Yang namanya menunggu, itu perintah dalam keadaan waktu dekat. Allah berfirman, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Maka tunggulah ketika hari langit membawa asap.
Langitnya adik-adik menurunkan asap yang nyata, yang akan meliputi atau mengelilingi manusia. Yaghshan nasa hadza azabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami orang yang beriman. Jadi nanti akan ada asap adik-adik. Nah, kita akan bercerita, apa sih yang dimaksud dengan asap dalam surat Ad-Dukhan ini? Nah, ada beberapa penafsiran adik-adik ya tentang Ad-Dukhan. Di sini ada dua pendapat nih. Pertama, asap ya. Pertama, ada asap di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah terjadi adik-adik. Ya, asap di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman ya kayak gini deh. Oke, ada asap di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kayak kok bisa ada asap di zaman Nabi? Ya, ceritanya adik-adik yang kalian dicintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Quraisyan abta'u anil Islami fada'a alaihim an-Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam. Da'a alaihim. Ya, jadi ceritanya orang-orang kafir Quraisy diajak masuk Islam. Ketika diajak masuk Islam, ayo masuk yuk. Tapi mereka malah tidak mau. Ya, fada'a alaihim an-Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mendoakan keburukan untuk mereka. Yogi, emangnya Nabi akan mendoakan keburukan, Kak? Nah, tergantung bagaimana celaan dan keadaan mereka ketika itu. Ya. Nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah. Apa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma a'inni alaihim bisabain kasabai Yusuf. Ya Allah, timpakanlah kekeringan kepada mereka seperti kekeringan di zaman Yusuf. Ya, lalu apa yang terjadi adik-adik sekalian? Lalu mereka mengalami kekeringan. Ya, mereka mengalami apa teman-teman? Mereka mengalami kekeringan. Mereka menjadi kelaparan. Ya, begitu keringnya tanah teman-teman sekalian, debu-debu sangat mudah berterbangan ketika ada angin. Nah, orang Arab tuh misalkan ada debu nih, ya gelap gitu kan ya, nggak kelihatan debu gitu. Orang Arab bilangnya apa? Dukhan. Ya, jadi ini riwayat pertama. Ini penafsiran pertama tentang asap. Ya, jadi ketika itu orang-orang kafir Quraisy, teman-teman, diajak masuk Islam. Yuk, masuk Islam. Nggak mau. Akhirnya Nabi berdoa. Ya, terjadilah kekeringan. Sampai-sampai banyak yang meninggal. Ya, orang-orang di kota Mekah ketika itu banyak yang meninggal. Lalu mereka sampai memakan bangkai. Ya, wa akalu al-maitata. Masya Allah. Mereka sampai makan bangkai adik-adik. Begitu sengsaranya karena didoakan sama Nabi. Ya, kalah mereka adik-adik. Wal izam. Mereka juga makan tulang. Ya, wa yarar rajulu ma bainas samai wal ardi ka hayatid dukhan. Ya, sementara ada orang melihat di antara langit dan bumi seperti asap. Artinya, dalam surat Ad-Dukhan tadi, fataqib, ya, yauma ta'tis sama bidukhanin mubin tadi, ya, di sana menggambarkan tentang keadaan orang kafir Quraisy di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang pertama. Ya, jadi pendapat yang pertama adalah dukhan yang dimaksud adalah musim kering.
yang dialami kaum musyrikin di kota Mekah. Ya, apakah benar ini? Kita akan cari lagi pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, adik-adik, yang maksudnya asap di sini adalah asap yang akan menimpa manusia menjelang hari kiamat. Ya, kayak ditulis di sini. Nah, ad-dukhan di sini asap. Nah, Faiz tidak menulis. Nah, asap. Nah, asap menjelang asap menjelang asap menjelang hari kiamat. Asap menjelang hari kiamat. Ya, inilah pendapat yang kedua tentang surat Ad-Dukhan ayat ke-10 sampai ke-12. Ya. Nah, ini yang akan kita ceritakan teman-teman sekalian. Ya, pendapat kedua, dukhan ini hanya akan muncul di zaman atau di akhir zaman. Ya, akan hanya muncul sebagai tanda bahwasannya akan segera terjadi hari kiamat. Lam tamdi ayatud dukhan ba'd ya khudhu al-mu'minu ka hayatiz zukam wa tanfukhul kafir hatta yanfadh ila akhirih. Ya, nah teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya asap yang ada di dalam surat Ad-Dukhan adalah asap menjelang hari kiamat. Dan ini yang menjadi pelajaran kita teman-teman. Ya, asap yang terjadi menjelang hari kiamat adalah asap yang akan menimpa semua orang. Ya, yang akan menimpa semua orang, siapapun itu. Baik itu orang mukmin ataupun orang kafir. Ya, baik orang mukmin ataupun orang apa teman-teman? Orang kafir. Loh, Kak Yugi, kok orang mukmin juga kena, Kak? Ya, kok orang mukmin juga kena sih? Kan orang mukmin selalu sholat, ya kan? Orang mukmin selalu puasa. Ya, kalau orang kafir jelas. Nah, teman-teman, ternyata asap-asap tadi imbasnya berbeda. Apa maksudnya kayak gini? Baik. Kalau asapnya kayak dipecah ke sini, ya. Kalau asapnya satu menimpa orang mukmin, ya, menimpa. Oke, asapnya menimpa mukmin. Asapnya menimpa mukmin. Apa yang terjadi sama orang mukmin tadi? Orang mukmin tadi hanya zukam. Ya, zukam. Apa itu zukam? Pilek. Ya. Ya'khudhul mu'minu kahayati az-zukam, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, seorang mukmin nanti hanya sekedar pilek. Biasanya kan kalau ada asap, nafas kita kan nggak enak ya teman-teman ya. Ya, kalau ada asap, nafas kita tuh jadi ya. Seorang mukmin apabila tertimpa asap ini, maka dia sekedar pilek. Tahu pilek nggak? Gimana coba pilek teman-teman? Ya, gitu ya. Sambil diserot-serot ya. Ya, ada ingusan. Nah, ini zukam. Ya, kayak flu tapi pilek. Gitu teman-teman. Ini apabila menimpa orang mukmin. Ya. Kemudian keterangan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yakhrujud dukhan
fayakhuzul mu'minu kahayatiz zakmah atau zukmah wa yadkhulu fi masami'il kafir wal munafiq hatta yakuna karrasil hamir waliyadzubillah. Ya, kalau menimpa orang mukmin, teman-teman, alhamdulillah, menimpanya pilek. Ya, menimpanya apa teman-teman? Pilek saja. Oke? Tapi bagaimana kalau menimpa orang kafir? Kita akan buat di sini teman-teman. Ya, menimpa kayak gitu tulis seru ya pakai Zoom ya, bisa nyoret-nyoret ya. Walaupun kita belajar online masih bisa seperti di masjid. Menimpa kafir. Wow, ada lagi loh teman-teman, ternyata bukan kafir aja. Ada yang menyerupai kafir, tapi dia itu belum kafir, teman-teman. Kira-kira orang apa lagi? Mumtaz. Naila menjawab. Munafik. Di sini disejajarkan. Ya, di sini disejajarkan teman-teman. Munafik. Ya, munafik itu apa Kak Yogi? Munafik itu dia tetap pakai peci, tetap menampakkan keislaman mereka. Akan tetapi di dalam hatinya ada sesuatu. Ya, di dalam hatinya ada apa teman-teman? Ada sesuatu. Gayanya seperti orang Islam, tapi sholat tidak pernah. Ya, gayanya seperti orang Islam, tapi ngaji tidak pernah. Ya, nah adik-adik, apa kira-kira yang akan terjadi ya kalau asap tersebut menimpa orang kafir dan orang munafik? Ya, kira-kira apa ya? Dari keterangan Ibnu Umar, wa yadkhulu fi masami al-kafir, ya, masuk ke dalam telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka seperti kepala ikan panggang. Asapnya masuk, ya, asapnya masuk nih. Habis itu kepalanya langsung jadi berubah seperti kepala hewan panggang. Wal iyadzubillah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya, maka apa yang terjadi teman-teman apabila menimpa orang kafir dan munafik? Ya, yang akan terjadi kepala mereka, kok kepala ya hubungannya ya? Yang namanya asap itu kan biasanya kita hirup gitu ya. Pasti yang pertama kali terkena efeknya apa? Bagian kepala dulu. Ya, bagian kepala. Karena kan dihirup gitu ya. Nah, kepala mereka apabila terkena asap ini, kepala mereka seperti kelapa meminum ya, seperti kepala bukan kepala ikan kakap ya. Seperti kepala hewan panggang, wal iyazubillah. Ya, seperti kepala hewan panggang. Bisa dibayangin teman-teman? Ya, begitu dahsyatnya peristiwa menjelang hari kiamat. Ya, begitu dahsyatnya peristiwa menjelang hari kiamat. Ya, ini yang akan menimpa orang kafir. Ya, mereka akan seperti kepala mereka itu seperti jadi kepala hewan panggang. Hewan panggang kan gosong gitu kepalanya ya. Waliyazubillah, minta sama Allah supaya Allah melindungi kita ya. Inilah yang akan terjadi. Apakah ini akan terjadi Kak Yogi? Naam. Apa yang dikabarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti terjadi. Karena Allah mengatakan, wama yantiqu anil hawa. Nabi itu gak pernah berbicara asal-asalan. Nabi itu kalau berbicara pasti dapat ilmunya dari siapa teman-teman? Dari Allah. Nabi gak mungkin berbohong.
Dan di sini Nabi mengabarkan apabila azab tadi menimpa orang mukmin, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Orang mukmin terjadi, orang mukmin terjadi. Orang mukminnya seperti pilek, gitu ya. Tapi kalau menimpa orang kafir sama orang munafik, kelapa. Aduh, kelapa lagi. Haus nih emang ya. Kepala, aduh. Ya, kepala mereka seperti kepala hewan pangkal. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejadian seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita tahu bahwasanya asap yang ada di surat Ad-Dukhan ada dua pendapat. Terus mana yang benar, Kak Yogi? Yang benar adalah asap itu ada dua. Ya, asap itu ada berapa, teman-teman? Ada dua. Berkata Mujahid, nah, qala Mujahid kana Ibnu Mas'udin yaqul huma dukhanani qad mado ahaduhuma walladzi baqiya yamla'u ma baina as-sama'i wal ardi wa la yajidul mu'minu minhu illa kazzakma wa zukma wa ammal kafir fatasqu masami. Nah, jadi asap tadi teman-teman sekalian ada dua. Ya, yang pertama asap yang telah terjadi ketika tadi orang-orang kafir Quraisy menolak masuk Islam. Ya, sehingga mereka kekeringan. Adapun asap yang akan terjadi, ya, adapun asap yang akan terjadi menjelang hari kiamat adalah yang tadi kita gambarkan, bahwasanya apabila menimpa orang kafir, dia hanya seperti pilek orang kafir, orang mukmin ya teman-teman ya. Kalau asapnya menimpa orang mukmin, dia seperti pilek. Tapi kalau menimpa orang kafir, mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak asap itu nanti hanya ada di Indonesia apa seluruh alam? Apa semuanya dari bumi? Afrika, Eropa, tentu semuanya. Ya, hari ini ada asap di Indonesia aja, orang-orang masih bisa berlari, kabur, ya enggak? Aduh, di kampung lagi banyak asap, pergi ke Jakarta, nggak ada asap, di Jakarta ketemu asap motor, ya. Pergi lagi ke Bali misalkan, ya ketemu lagi asap orang rokok misalkan, waliyadzubillah, ya. Di mana-mana ketemu asap, itu nggak enak. Ya, kalian bisa berlindung tapi di rumah, misalkan ruangannya AC. Bagaimana di hari kiamat? Gak ada tempat berlari, teman-teman. Gak ada tempat berlindung dari asap tadi. Karena semuanya dipastikan kena. Karena Allah berfirman, yaghshan nasa. Ya, yaghshan nasa. Gak ada yaghsha nas Indonesia, yaghshan nas Eropa, Auruba. Gak ada. Yaghshan nasa. Semua manusia nanti kena asap. Di mana-mana ada, dalam rumah, dalam apa, semuanya, wah, pokoknya ada asap. Ya, jadi bingung. Dan di sanalah kita butuh apa, teman-teman? Butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa hari kira-kira dukhan akan berada di muka bumi ini? Kalau ada asap 1 minggu, teman-teman betah nggak? Misalkan di dalam rumah nih, ya, di dalam rumah, Abi nyemprot asap, buat ngilangin nyamuk. Pernah lihat kan pengasapannya di dalam rumah. Kalau asapnya nggak hilang seharian, kalian betah nggak dalam rumah? Nggak. Ya, orang emak aja lagi masak terus gosong, pintunya langsung dibuka. Supaya apa? Supaya asapnya hilang. Mak, kok bau gosong? Oh iya, emak lupa tadi. Lagi masakin jengkol buat bapak, gosong lagi. Misalkan, ya. Oh, asapnya langsung kemana-mana. Apa yang dilakukan oleh emak kita? Emak kita langsung buka pintu, buka jendela, ya kan? Ayo asap, keluar asap, sana asap. Ya, bau soalnya misalkan. Oke, kita nggak betah.
Dan perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, yamla'u ma bainal masyriqi wal maghribi yamkusu arba'ina yauman wa lailatan. Arbaun itu berapa? 40. 40 apa? 40 yauman wa lailatan. Ya, 40 hari dan 40 malam. Ya Allah, lama banget ya. Bayangin teman-teman, 40 hari dikelilingi sama asap. Kita aja dikelilingi sama asap 1 hari udah nggak betah. Ya, ini asapnya berkeliling 40 hari, 40 malam. Ya, ammal mu'min fayusibuhu minhu kahayatiz zukmah wa ammal kafir fayakunu bimanzilatis sakaran. Adapun orang mukmin apabila tertimpa asap ini selama 40 hari, dia akan seperti orang pilek. Sementara orang kafir sakron dalam riwayat lain. Ya, seperti orang mabuk. Aduh, banyak banget ya asap ya, aduh. Ya, belum lagi tadi kepala mereka seperti kepala hewan panggang. Waliyadzubillah. Lantas apa Kak Yogi yang harusnya kita lakukan? Nah, teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika nanti terjadi asap, kita tidak hanya bisa mengandalkan upaya fisik aja. Kak Yogi, aku mah kuat Kak. Ya, kecil banget kalau ada asap. Misalkan, aku sehat, aku selalu berolahraga, misalkan. Makananku enak, rumahku ada AC-nya. Nggak bisa teman-teman. Ya, tidak bisa. Kita butuh perlindungan dari siapa? Dari Allah mutlak. Kita nggak bisa berlari dari musibah yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita harus berlindung kepada Allah. Minta sama Allah ketika teman-teman sedang sholat, misalkan. Ya Allah, jangan sampai nanti aku ketemu, misalkan jangan sampai nanti aku tertimpa asap dan aku dalam keadaan kafir, misalkan. Minta berlindung kepada Allah. Teguhkan hatiku di atas Islam ya Allah. Kalaupun nanti ada asap dan aku bertemu dengan asap tadi, aku hanya pilek saja. Ya, minta sama Allah. Jangan sampai cuman asap doang Kak Yogi. Cuman asap doang mah ya, nggak apa-apa deh. Aku nggak sholat juga nggak apa-apa. Aku nggak ngaji juga nggak apa-apa. Kan musibahnya cuman asap. Gak boleh teman-teman. Mulai dari sekarang bersiap. Ya, jadilah teman-teman yang saleh. Jadilah anak-anak yang saleh dan salihah dimanapun kalian berada. Siapkan bekal kita. Ya, bekalnya bukan badan yang sehat aja, tapi harus dengan iman yang kuat. Perbanyak sholat. Ya, sholat yang masih bolong-bolong nih terutama. Berbahaya sekali kalau sholatnya kalian belum rapih. Ya, rapihkan dulu sholatnya, perbaiki dulu sholatnya untuk menghadapi tanda-tanda hari kiamat. Nah, dari sini ringkasannya, khulasah dari apa yang Kak Yogi ajarkan kepada kalian. Kak Yogi ingin kalian paham satu, ya, dukhon salah satu tanda hari kiamat. Dan dukhon yang dimaksud di sini adalah asap. Apa dalilnya? Dalilnya ada di surat Ad-Dukhon. Ya, dalilnya ada di surat Ad-Dukhon. Nanti Kak Yogi akan teman-teman siapkan Al-Qur'an. Teman-teman siapkan Al-Qur'an di rumah. Nanti kita akan bikin pertanyaan untuk surat Ad-Dukhon. Ya, Allah berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Rabbana ikshif annal 'adzaba inna mu'minun." Ya, jadi Allah berfirman, tunggu hari ketika langit nanti membawa kabut atau asap yang meliputi atau menyeluruh manusia, semuanya kena asap. Mau orang kulit putih, mau orang kulit warna hitam, mau orang kulit warna pink. Emang ada kulit warna pink? Dicek dong ya. Bukan.
ada yang baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Ya, maka wajib bagi kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini ringkasan dari kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pas tujuannya apa? Tujuan bikin hati kita semakin yakin kepada Allah. Ya, tujuannya supaya teman-teman semakin baik lagi ibadahnya. Oh iya, nanti kan ada asa kalau aku baik sholatnya, aku cuma terkena pilah aja. Tapi kalau aku nggak sholat dan orang kafir, nanti kepala mereka seperti kepala hewan panggang. Waliyalillah. Nah, Allah Ta'ala a'lam bi as-sawab. Apakah ada pelajaran yang kurang jelas? Karena itu harus hilang ya, Ustazah. Masya Allah, iya. Untuk karena dia tidak memerlukan alif lam, karena dia mau ma'rifah. Bentar Kak, ini kayaknya ada itu deh. Iya. Kebuka. Nah. Oh, udah dikunci, Pak. Kata Ma'had, dia menjadi mudhaf untuk kat. Nah, ini sekilas tentang asap ataupun ad-dukhan yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya masih seputar dukhan atau penjelasan yang tadi kayak dijelaskan, silakan teman-teman bertanya. Diutamakan pertanyaan yang sesuai dengan materi terlebih dahulu ya, agar kita tidak berlari ke mana. Tafadhol. Yang raise hand aja ya, Kak. Aywa, na'am. Tafadhol. Ya, Randy dari Surabaya. Bentar. Ya, dibuka Randy mic-nya. Silakan. Randy. Oh. Faiza dulu deh dari Depok ya. Silakan Faiza. Keira dari Tangerang. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hewan juga terkena ad-dukhan, Kak? Suaranya bisa dikencangin lagi dikit? Afwan Kak Yogi belum mendengar. Keira diperbesar suaranya sayang. Mungkin Umu Ahmad mendengar? Nggak jelas juga, Kak. Ayo, nah. Keira. Keira. Ya, silakan Keira diulang. Yang kencang ya suaranya. Yogi, apakah hewan juga terkena ad-dukhan, Kak? Nah, semua saya. Apa yang menyelimuti, apa yang diselimuti di bumi ini semuanya terkena imbas dari asap. Ya, sebagaimana asap ya, ada ketika setelah terjadi kebakaran. Apakah hewan yang terkena? Nah, tapi apa efeknya? Wallahu a'lam. Ya, tentu efeknya berbeda-beda di setiap makhluk. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dua jenis ya dari manusia. Pertama manusia yang beriman, kedua manusia yang tidak beriman. Nah, wallahu a'lam.
Aiza dari Depok, silakan. Ya, kenapa? Tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aiza raise hand mau bertanya. Tidak. Oh, diturunkan lagi ya. Pencet. Ya, Oh maaf, iya, Afwan. Ya, nggak apa-apa. Kalisa dari Rawamangun. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kak, asap yang di zaman Rasulullah itu apakah juga terkena untuk kaum muslimin? Kalisa. Diulang Gimana? saya. Ya, suaranya keputus. Apakah asap yang tertimpa di zaman Rasulullah itu juga untuk kaum muslimin? Wallah. Cukup? Kalisa. Nah, baik. Wise. Belum ya, Kak? Nah, ada feedback suara? Jaringannya mungkin ya, Kak ya. Tadi suara Kak Yogi juga sempat terputus-putus. Ayo. Allah. Oh, Masya Allah. Wise, Sauki, dari Baik. Cilengsi. Yang tadi belum dijawab. Oh iya, Nam. Nah, pertanyaan tadi, wallahu taala a'lam bishawab. Kejadian ada asap itu ketika kaum muslimin ke Madinah. Ya, ketika Nabi dan kaum muslimin semuanya hijrah ke Madinah, maka tersisalah di Mekah orang-orang kafir Quraisy. Ya, maka mereka lah yang tertimpa. Adapun kaum muslimin fala. Sudah, Kak? Kelas. Nah. Ya, Wise dari Cilengsi, silakan. Nah. Assalamualaikum, Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yogi, apa asap ad-dukhan sama dengan seperti asap di dunia? Masya Allah. Apakah asap ad-dukhan sama seperti asap di dunia? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, kita tidak bisa mengetahui apakah ada kesamaan secara zat, ya. Wallahu a'lam. Tapi untuk nama tetap sama. Terkadang keadaan sesuatu itu bisa berbeda-beda. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Selanjutnya Alisa dari Tangerang. Nah. Silakan Alisa. Kalea dari Depok. Kalea. Silakan Kalea. Assalamualaikum, Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yogi, aku mau bertanya. Sebenarnya asap yang di zaman Nabi Muhammad SAW itu beneran enggak ya? Beneran apa sayang? Ada enggak? Coba bisa diulang kalau nggak dengar suaranya. Asap yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW itu beneran ada enggak? Nah, ada tentunya. Itu ada di riwayat Bukhari. Ya, ada di riwayat Bukhari. Ya, nomor 1074. Nah, di sini teman-teman rahimani rahimakumullah, diceritakan bahwasanya
Wa yaro. Yaro itu artinya melihat. Ya, melihat. Ar-rajulu ma bainas samai wal ardi kahayatid dukhan. Ya, melihat antara langit dan bumi seperti asap. Nah, artinya ada atau tidak? Ada. Ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi asapnya kita nggak bisa bayangkan. Terkadang kita tidak bisa menyamakan, oh asap kayak seperti orang masak atau asap seperti kebakaran. Wallahu a'lam asapnya seperti apa. Nah, Baik. Fahri dari Pekanbaru. Silakan Fahri. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya Fahri. Gimana kabarnya Fahri? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Nah, Kak, Anda mau nanya, Kak. Itu asapnya dari mana ya, Kak? Asapnya dari mana ya, Kak? Sumber asap UFON itu dari mana ya, Kak? Aywa, Mumtaz. Ya seperti Fahri menggambarkan langit dari mana ya asapnya gitu ya. Nah, hal-hal mengenai kaifiyah, mengenai bagaimana caranya, seperti apa zatnya, terus nanti bikin sesak atau gimana, itu kita tidak tahu. Entah asalnya dari mana kita juga tidak tahu. Yang kita hanya tahu adalah gambaran setelah orang tertimpa. Gitu Fahri. Adapun seperti apa ya nanti, dari mana ya asalnya ya, maka itu kita tidak bisa mengetahuinya. Itu semua kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Oke, Kak. Nah, Mahsan ya. Allah. Ini ada yang bertanya di chat, Kak, dari Rifki. Assalamualaikum, Ustadz. Adakah dalil asap ketika di zaman Rasulullah? Dalil asap di zaman Rasulullah, Kak. Nah, tadi kita sebutkan bersama-sama. Aduh, kan itu ya. Nah, yang tadi kita sebutkan bersama-sama dari riwayat Bukhari. Nah, asapnya berapa hari? Asapnya tadi 40 hari. Ya. Kayak asap adukan ada juga di Makkah dan Madinah atau tidak, Kak? Wallahu a'lam. Ada. Ya, kenapa? Yang tidak ada di kota Madinah itu apa? Yang tidak bisa dimasuki adalah Dajjal. Ya, adapun asap mungkin, tapi kan di Makkah dan Madinah ya dua tanah haram, ya tidak akan ada orang kafir. Ya, apa buktinya bisa masuk virus corona? Masuk nggak kepada di Makkah dan Madinah? Naam, bisa. Ya. Tapi tentu efeknya berbeda-beda. Ini ya, Kak. Dari Raiziza. Nah, Raiziza silakan. Assalamualaikum, Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi, aku mau nanya. Baik. Iya, mau tanya apa, sayang? Mana nih? Ya, yang lain dulu ya. Baik. Apa sama Alen? Silakan. Dari Depok. Dibuka mic-nya apa? Ayesa dari Tangerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah jika hewan-hewan akan terkena itu? Nah, sama seperti pertanyaan tadi ya. Apakah hewan terkena efeknya? Tentu pasti kena. Akan tetapi Kak Yogi tidak mendapatkan atau Kak Yogi belum membaca riwayat apa efek terhadap hewan. Ya. Jadi kalau untuk hewan wallahu a'lam.
bis-shawab. Syukron, Kak. Al-afu. Ada Zalika dari Cipinang, Kak, yang bertanya. Nah, tafadhal. Silakan Zalika. Dibuka mic-nya. Zalika. Baru dibukain. Zalika. Ya, Umi udah. Iya, silakan. Kayak apa benar kalau orang yang wafat di malam Jumat, di hari Jumat akan bebas dari siksa kubur? Kalau baca surat, Kalau orang yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat akan bebas dari siksa kubur. nah, Allahu a'lam, yang pernah kayak dengar dan kayak tahu adalah ketika meninggal di hari Jumat. Ya, ketika meninggal hari Jumat. Nah, hari Jumat itu ya akibatnya kapan mulai terhitung hari Jumat? Nah, selepas maghrib. Maka dari itu, sahih. Nah, sahih ketika ada orang meninggal dari Jumat, ya merupakan sebuah kebaikan. Kaisa yang bertanya, Kak. Nah, Kaisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nabi juga berasal? Kenapa sayang? Apakah Nabi juga berasal? Nah, tadi kita sudah gambarkan bahwasanya kejadian asal tadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Nah, setelah Nabi berhijrah artinya Nabi sudah keluar dari kota Mekah. Nah, udah banyak chat ya, Kak. Beralih ke chat dulu boleh ya, Kak? Kayogi. Assalamualaikum Kayogi. Baik, suaranya sudah mulai terputus-putus ya. Muhammad juga terputus-putus. Iya. Dari chat ya, Kak. Ini ada yang minta doa ini, Kak. Doa agar terlindung dari azab asap. Ada tidak Kak doanya katanya? Jelas nggak Kak suara anak, Kak? Ayo, Gi. Baik. Suara anak kurang jelas ya, Kak ya? Iya. Punya sinyalnya ya, Kak? Iya, kurang yang bertanya jelas. Ini terputus-putus kayak lama datang. Oh, delay ya. Tuh, Kak Yogi suara Umu Susan putus-putus, Kak. Oh, nah. Kak Yogi bisa baca yang di chat kalau begitu, Kak. Dipilih salah satu. Jadi belum masuk suaranya. Oh, nah. Udah jelas sekarang, Kak. Baik, mungkin kita cukupkan teman-teman. Iya. Kalau suaranya sudah tidak maksimal. Nah, bahasa insya Allah, Pak. Suaranya putus-putus. Nah, suaranya kalau terputus-putus. Nah, makanya insya Allah, teman-teman, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Dan Masya Allah, insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Suaranya jadi lama ya. Sampainya. Iya, Kak, suara kayak gitu juga lama nih sampainya di sini. Aywa. Khair insyaallah. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalam teman-teman. Nanti tunggu catatannya saja di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.